Jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru IKPLN TV. Naskah pelantikan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami Ketua Perkumpulan Keluarga Pensiunan Malaysia Negara Daerah Jawa Timur melantik Saudara R. Effendi STMH sebagai Ketua IKPLN Cabang Jember masa bakti 2022-2026. Hasil Mustab IKPLN Cabang Jember yang diadakan secara virtual pada tanggal 1 November 2022. Kami mengharap saudara dapat menjalankan kepercayaan ini dengan penuh tanggung jawab dan amanah sesuai yang diamanatkan dalam ADART Perkumpulan Keluarga Pensiunan Listrik Negara. Dalam kesempatan yang baik ini, kami minta saudara dalam menjalankan tugas-tugasnya berkoordinasi dengan PT PLN Persero UP3 Jember dan pihak-pihak yang terkait. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi dan memberi petunjuk kepada kita semua dalam menjalankan roda organisasi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jember 1 November 2022, pengurus IKPLN dari Jawa Timur, Ketua Yananto. Merupakan ladang amal ibadah kita bagi yang bergiat di sana. Saya juga mohon maaf apabila di dalam perjalanan dalam saya melayani Bapak Ibu ada sedikit hambatan karena begitu, karena saya harus merawat orang tua saya yang pada saat ini lumpuh berusia 49 tahun dan mengharapkan lebih banyak berkumpul dengan saya. Namun dari doa ibu bapak sekalian, saya bertekad untuk semuanya berjalan dengan sebaik-baiknya. Namun apabila tidak mendapatkan dukungan dari teman-teman yang pada saat ini seperti Pak Dedi, Pak Ade, dan semuanya, Pak T. Hadiwaroyo, ini beliau ini yang menginspirasi saya, karena pada waktu berkumpul di Bondowoso dulu, beliau ini mengatakan kepada saya bahwa ingin melayani pensiunan. Nah, sekarang ini beliau sendiri pensiun dan beliau inilah yang sebagai promotor saya lah. Ayo Pak, bantu ini para pensiunan. Kita ingin bekerja cepat, ingin bekerja tepat sasaran seperti datul dan sebagainya, harus kita bagi bagaimana caranya. Tapi kan bukan hanya itu saja. Selamat pagi dan salam sejahtera selalu bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Diananto SHMMMFMH, maaf MTMH, Ketua IKPLN Jawa Timur. Yang kami hormati Bapak Yudi Lordianto, Manajer PT PLN UP3 Cabang Jember, selaku pembina utama IKPLN Cabang Jember. Yang terhormat Bapak Sutresno Haji, Ketua IKPLN Cabang Jember beserta pengurus. Yang kami hormati Bapak Anang Subagio, Ketua Muskap, beserta bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu bersama dalam musyaf
IKPLN Cabang Jember dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ketua IKPLN Daerah Jawa Timur, Bapak Haji Rudianto, SHMM MPMH. Selamat datang Pak. Yang kami hormati Pembina Utama IKPLN Cabang Jember. Di sini Bapak Manajer B3 Jember, Bapak Yudi Rudianto. Yang kami hormati Pembina IKPLN Cabang Jember, Pak Sigit. Yang kami hormati Bapak Ibu beserta musyawarah cabang IKPLN Cabang Jember, yang saya hormati pengurus IKPLN Cabang Jember, dan para hadirin yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat bagi kita semua, hingga hari ini kita bersemangat dengan penuh kekompakan untuk menjalankan Musyab IKPLN Cabang Jember secara virtual dan daring. Dan sekaligus nanti kita bisa beristirahat silaturahmi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari dunia yang gelap ke dunia yang terang benderang. Kami sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu memenuhi undangan kami, dan mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu sekalian dapat menjadi semangat pendorong kami dan pengurus yang akan datang untuk lebih semangat lagi dalam menjalankan roda organisasi yang tujuannya adalah untuk mengusahakan dan meningkatkan kesejahteraan kita semua. Amin. Berdasarkan anggaran besar dan anggaran rumah tangga IKPLN dan hasil rapat pengurus serta arahan dari Bapak Pembina Utama IKPLN Cabang Jember, perkenalan kami melaporkan kesiapan kegiatan Musyab untuk tahun 2002 ini sebagai berikut. 1. Pelaksanaan Musyab diselenggarakan di Jember pada hari Selasa, tanggal 1 November tahun 2022. Musyab ini dihadiri oleh Ketua dan Pengurus IKPLN Daerah Jawa Timur, dihadiri juga oleh Manajer PT PLN UP3 Jember, dihadiri oleh Manajer Bagian Keuangan dan Umum, dihadiri utusan anggota dari IKPLN Cabang Jember, dihadiri oleh Ketua dan semua pengurus IKPLN Cabang Jember, serta Bapak dan Ibu para undangan. Dalam kesempatan ini kami atas nama panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ketua IKPLN Daerah Jawa Timur yang telah memberikan arahan sehingga bisa terselenggaranya Musyab ini. Juga kepada Bapak Manajer P3 Jember selaku pembina utama yang telah memberikan fasilitas ruang beserta pelengkapannya. Jadi sekedar informasi, kemarin masih ini Pak, alhamdulillah hari ini bisa kita pakai. Terima kasih Pak. Yang ketiga, kepada Bapak Ibu-Ibu pensiunan serta semua pihak yang telah memberi dukungan baik material maupun moral. Kami mohon maaf yang sebenarnya apabila dalam persiapan dan pelaksanaan musyawarah cabang IKPLN Cabang Jember tahun ini, tahun 2022 masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan. Untuk itu, manakala ada tutur kami yang kurang berkenan, mohon kami bisa dimaafkan. Demikian laporan kami, semoga musyawarah cabang IKPLN Cabang Jember tahun 2022 mendapatkan ketua dan pengurus baru yang amanah serta menghasilkan program-program yang terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan para pensiunan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada Bapak Anang Subagio. Untuk selanjutnya yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua IKPLN Cabang Jember. Kepada beliau Bapak Sutrisno Haji, disilahkan. Yang kami hormati
Bapak Ketua IKPLN daerah Jawa Timur, Bapak Insinyur Diananto SH MMTMH. Yang kami hormati Bapak Pembina Utama PLN Cabang Jember, Bapak Yudi Nurdianto. Yang terhormat Pembina IKPLN Cabang Jember, Bapak Sigit Sujatmiko. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta Musyawarah Cabang IKPLN Cabang Jember, Bapak-bapak pengurus IKPLN Cabang Jember, dan para hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita sampaikan kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya kita telah diberi kesehatan, kekuatan, dan keselamatan sehingga bisa hadir bersama di tempat ini dalam rangka musyawarah cabang IKPLN Jember dengan suasana sukacita dan berbahagia. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari dunia gelap ke dunia yang terang benderang yang kita rasakan hingga saat ini. Salawat serta salam kita sampaikan juga, dan selamat siang serta sejahtera bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami mohon maaf bahwasanya musyawarah cabang kali ini kita laksanakan dengan cara virtual atau daring karena masih diberlakukannya surat IKPLN Pusat nomor 070 MUM IKPLN Pusat 7 Romawi tahun 2020 tanggal 6 Juli 2020 perihal pelaksanaan musda atau muscap IKPLN secara virtual. Keinginan untuk dapat bertemu atau tatap muka dengan para peserta muscap setelah 4 tahun yang lalu, maka muscap kali ini kita laksanakan dengan cara virtual atau daring untuk menghindari dari virus corona. Pengurus IKPLN Cabang Jember melaksanakan musyawarah cabang IKPLN tahun 2022 untuk mempertanggungjawabkan kepengurusan periode 2018 sampai 2022 yang sekaligus pemilihan ketua IKPLN Cabang Jember masa bakti 2022 sampai 2026. Semoga musyawarah cabang tahun 2022 dapat berjalan dengan lancar, baik, dan sukses. Semoga kepengurusan IKPLN Cabang Jember yang berintegritas, ikhlas, punya komitmen, mampu dan bekerja untuk mengabdi demi kepentingan para anggotanya. Pada kesempatan yang baik ini, kami ucapkan terima kasih kepada Ketua IKPLN daerah Jawa Timur yang tiada henti-hentinya memperjuangkan kesejahteraan anggota. Dan terima kasih pula kami sampaikan kepada Bapak Manajer PT PLN Persero UP3 Jember yang telah memfasilitasi acara musyawarah cabang tahun 2022 ini. Namun demikian, pada saat yang berbahagia ini, saya pribadi dan atas nama pengurus IKPLN Cabang menyampaikan banyak terima kasih atas kerjasamanya yang baik selama periode kemarin. Semoga kenangan manis yang terjalin di antara kita menjadi memori yang indah untuk menjadi kenangan.
Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian juga terima kasih kami sampaikan kepada segenap panitia yang telah melaksanakan muscap ini dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan berikutnya yaitu akan disampaikan oleh beliau Bapak IR Diananto SHMM MTMH selaku Ketua IKPLN Jawa Timur. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sejahtera. Yang terhormat Bapak Pembina Utama IKPLN Cabang Jember, Pak Yudi Lurdianto, dan Bapak Pembina Pak Sigit, pengurus IKPLN daerah Jawa Timur yang hadir secara online dan offline, kemudian pengurus IKPLN Cabang Jember periode 2018-2022, Pak Sudirmaji sama pengurusnya, Panitia Muscap, Pak Anang Subagio dan timnya, Bapak Ibu yang hadir secara online maupun offline di acara Muscap IKPLN Cabang Jember. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Pembina Utama yang membantu memfasilitasi acara ini. Kenapa beliau terselenggara? Karena manajemen adalah bagian dari pembinaan pensiunan PLN. Itu tertuang dalam suratnya dari Pak Dirut. Apalagi sekarang acara direksi sekarang dengan 4 pilar itu saling berkolaborasi, Pak. Kolaborasi untuk membantu lebih lanjut. Kalau saya bilang ke manajemen, setiap zaman ada orangnya dan setiap orang ada zamannya. Ya. Tadi pagi saya dapat WA Pak dari kelompok X-Talenta. Jadi grup talenta se-Indonesia itu dia bilang begini, kita ini mempelajari karir di PLN rumit dan sekarang membingungkan. Jawabannya cuma satu, saya ini pensiun. Tapi yang utama, jajaran sekarang BUMN dan direksi adalah merekrut orang-orang muda yang terpilih. Jadi jangan kaget kalau Bapak Ibu berhubungan dengan teman-teman PLN yang usianya lebih muda. Jangan sakit hati kalau tanda petik unggah ungguhnya belum berjalan, ya kan? Jadi mari kita terima karena kondisi kita berbeda. Seperti itu. Kemudian alhamdulillah kita banyak syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pagi ini kita beri karunia kesehatan, ya, kita bisa berkumpul karena hari-hari ini bagi manajemen juga sangat sibuk, ya. Karena saya tahu teman-teman manajemen kalau kerja mejanya bisa laptop bisa minimal 2-3, HP jalan sama Zoom-nya jalan. Tapi saya menyadari itu sama dengan sekarang di pensiunan Jawa Timur, saya ngajak pengurus semuanya juga mulai IT. Awal-awalnya orang protes, saya pikir nggak ada urusan. Karena apa? Dengan pandemi kemarin, apapun pertemuan sudah sangat dikurangi. Mau nggak mau harus buka IT, pakai Zoom. Saya bilang kalau nggak bisa, tanya anakmu, kalau saya tanya putumu. Tak gitu aja. Sehingga apa? Media komunikasinya bisa berjalan. Dan hanya sekarang satu kebutuhan. Kalau Bapak Ibu ketemu sesama, paling-paling YouTube-nya apa, dulu apa? Udah mulai YouTube. Ya kan? Kalau link Zoom udah mulai seperti itu, kita kenal. Ya. Saya ucapkan terima kasih pada pengurus yang lama Pak atas dedikasinya dan sumbangannya para pengurus, dan mudah-mudahan pengurus yang baru nanti juga sampaikan lebih berkenalan. Karena apa? Jujur aja kami sampaikan pada waktu muscap, termasuk orang-orang dapat amanah pengurus, niat jadi pengurus IKPLN sebenarnya untuk apa? Itu harus disadari dan didalami. Mohon maaf aja kalau hanya untuk gagah-gagahan untuk menghabiskan iuran anggota, nggak ada artinya. Karena iuran anggota pensiunan ini tidak memotong manfaat pensiun Bapak Ibu. Gitu. Orang salah persepsi. Walaupun di anggaran rumah tangga ada hak dan kewajiban.
kewajiban anggota adalah membayar iuran anggota. Itu ada aturannya itu. Tapi rupiah yang diambil itu tidak mengurangi manfaat pensiun Bapak Ibu. Itu sama pusat karena ada kerjasama dengan bank-bank itulah hanya dapat untuk menyelesaikan iuran pensiun. Jadi kembali lagi nantinya kalau sudah saya dengar kemarin ada 3 calon ya di Jember merenung betul akan perjalanan 4 tahun. 1, waktu untuk keluargamu tersita. Harus di. Kadang-kadang waktu untuk ibadahmu tersita. Yang ketiga, rezekimu kadang-kadang tersita. Satu hal yang Bapak Ibu calon yang akan maju, yakinkan, mantapkan bahwa Bapak Ibu punya tabungan besok di akhirat. Itu aja udah. Kalau itu ikhlas jalan, ya insya Allah semua akan berjalan dengan lancar. Kebetulan di manajemen Jawa Timur, GM-nya Pak Lasiran, terus kemudian baru masuk nanti manajer niaganya, ya, Pak Satria, terus manajer rencananya Pak Agus Tiono itu mantan tim saya waktu saya aktif. Jadi insya Allah kalau misalnya ada kesulitan di cabang, karena regulasinya di Jawa Timur, saya akan minta tolong. Itu kebijakan. Nah, pensiunan ini sebenarnya apa yang diharapkan? Kalau bicara sejahtera, itu jangan diartikan ada materi. Nah, jadi pensiunnya yang pertama, manfaat pensiun, kita terima bulanan tepat. Nah, yang jelas tanggal 5, kalau Bapak sampai ingin bunyi, berarti uang masuk. Orang yang nggak sabar, biasanya kapan ngiring tanggal 4, tanggal 3, kok kamu nggak sabar, ribut di grup. Kok grup masuk duit deh, padahal kapan itu batasnya tanggal 5, nggak salah sampai jam siang. Itu sudah kita berjalan ya, sedang itu seluruh Indonesia. Yang kedua, kesehatan. Saya berkali-kali dipesan oleh pusat, tolong teman-teman Pak Diananto jangan gegabah. Dulu Pak, kalau kita di rumah sakit, ketemu sesampainya dan lain-lain, oh sorry ini PLN ditanggung kabeh perusahaan. Sekarang tinggalkan kata-kata itu. Kenapa? Karena PLN adalah BUMN satu-satunya yang masih di cover kesehatannya, baik pegawai maupun pensiun. Itu Bapak bersingkat ya. Dan jangan merasa bangga menggunakan kartu APLN. Nah, itu yang enak. Dan saya sudah pesan wanti-wanti berkali muscap bagi teman-teman yang menggunakan tidak benar kartu APLN, saya mohon maaf, saya tidak akan saya lindungi. Saya ultimatum itu. Karena apa? Saya nggak ingin 1-2 orang berbuat tidak benar merusak sebesar lingkungan itu. Itu parah. Dan saya sudah melihat cara bermain mereka, dan sama manajemen saya sudah koordinasi. Sampai terakhir, saya dalam benak saya berpikir gini, sakjane saya itu membela siapa? Enggak. Nah, pensiunan nakal, masa tak bela? Apalagi berbicara obat dan kesehatan. Hanya saya bela nanti Allah akan membalas bentuk yang lain. Dan kemarin saya juga agak miris. Hari Minggu pagi ada anggota yang dia telepon saya, Japri, telepon, pas di rumah ada tamu. Dia minta tolong gini, Pak Dian, saya bisa minta tolong, saya sekarang di UGD, saya tidak dilayani. Bayangkan, ono tamu saudaraku ngurusin ini kan, tanya sama saya bilang gini, Pak, bisa kirim kartu sehatnya. Nah, oke, hanya apa? Saya kalau udah begitu, saya akan lakukan yang total yang lakukan. Semua terkait saya teleponi semua. Akhirnya bisa nyambung. Pak sopir nyambung. Kemudian dirutnya APLN nyambung. Terakhir dokternya benar nyambung. Walaupun terlambat. Intinya coba begini.
protapnya kalau orang sakit hari Minggu di UGD itu hanya emergensi, betul-betul sakit baru dilayani. Nah, saya masih pikir gini, saya nanya kan, loh Bapak sakitnya apa? Oh saya itu cuma luka. Saya kan berpikir lukanya luka biasa kan. Terus saya jawab ya, saya terusin, sorenya telepon saya dia, Pak Dian terima kasih bantuannya. Oh iya, terus mungkin Bapak tunda lah Senin atau gimana, karena kalau APLN pakai ke poli dulu kan, belum. Terus habis itu rumah Pak Dian di mana? Saya bisa nggak silaturahmi? Loh Pak, sampai sehat dulu lah, nanti gampang ke rumah, kan di kantor. Saya baru datang ke Jember kemarin. Saya itu bonek Pak. Yang belum nanti insya Allah situ bodoh sudah terjangkau Pak, nyeper sendiri Pak. Kemarin Ponorogo sudah, Banyuwangi belum, ya, makanya belum. Jadi saya kemarin capek-capek nyampe ke hotel, siang-siang, buka apa? Saya langsung menangis, saya di grup, saya teringat kemarin dari konsultasi. Nah, saya tanya teman-teman, apa sih sakitnya? Saya tanya pengelola SDM, ternyata yang bersangkutan itu sebetulnya kena jantung sama diabetes. Lalu saya berpikir, loh SDM tahu, kenapa nggak kita bantu kan gitu kan? Lah yang saya sedihnya gini, harusnya saya kan bilang, Pak Dian, saya tuh sama cerita jantung sama diabetes, kan gitu kan? Saya kan gampang nekanan ngomongnya kan enak kan? Tapi ya luka-luka biasa gitu, begitu sakit ya hanya dipanggil Allah ya udah. Makanya saya bilang nanti pada waktu Rebo pagi lintingkung ada lengkung sup saya akan cerita. Jadi Bapak Ibu kalau olah sehat Rebo pagi itu satu, kita ikhtiar sehat ya. Bapak Ibu hanya berbekal mensum ya, mensum. Kalau cuma paketan sekarang murah. Saya bilang kalau kamu masuk paketan kantor film sih ada kan, wifi-nya kan ada. Kalau masih susah, kalau masjid cuma wifi, ada gitu kan. Karena untuk sehat itu ada ikhtiar, tapi terang sendiri. Nah, habis landing ulas saya akan cerita diskusi panjang lebar teman-teman yang sakit, yang stroke akhirnya alhamdulillah dia sudah bisa jalan. Ya itu tadi, gimana kita menciptakan kebahagiaan, kesenangan kita bersilaturahmi. Akhirnya ya senang seperti itu ya. Dan saya kan besok akan cerita terkait dengan yang ini yang almarhum kemarin kita hari Minggu itu. Kemudian Datulnya Jember per tanggal 28 itu masih kurang 22 orang. Ya, kita capai kurang lebih sekarang 88,66%. Banyak orang menganggap begini, Datul kan terakhir Desember. Ya, dan jangan menggampangkan sesuatu, ya menunda sesuatu. Kalau dia kita laksanakan, begitu Bapak nunda, tidak tercatat, bulanannya nggak terima. Itu akan terus terang aja, karena dapat saat ini mengelola seluruh Indonesia. Bulan saya sama mereka bisa dekat komunikasi, saya dapat data tersendah. Pak, terus yang 22 ini teman-temannya saya bantu dengan data pendukung. Bukan bicara, ya Pak kurang 22. Malang kemarin itu banyak, begitu banyak, langsung namanya janda ini, yang sudah ini. Terus saya bilang, Pak ini belum lengkap, dan nomor induk piro. Kalau nomor induk nggak ada kan gimana membantu? Makanya di nomor induk saya kirim ke Dapen langsung. Tadi pagi saya sudah kurang 5 atau berapa dari 38. Jadi kadang-kadang anggota kita meninggal tidak terlaporkan. Itu kasihan. Yang kasihan itu gini Pak, manfaat pensiun hanya kan tiap bulan diterima. Yang terima bukan bisa istrinya, bukan anaknya kan gitu kan. Itu tolong diingatkan kalau bukan haknya, karena tinggal nunggu waktu ditagih Pak. Oke, kemarin tuh SPB suruh mengembalikan 7 juta Pak, 7 juta. Ya untung dari kita bisa kembalikan. Nah,
Saya kemarin sudah saya sampaikan ke teman-teman yang kelebihan bayar, tolong didatangi, tidak koordinasi, ya kan. Kalau memang katakan finance yang terbatas, ya ayo kita koordinasikan membayar langsung gimana, tapi ada info lebih lanjut. Jangan sampai membiarkan seperti itu, ya kan? Apalagi kalau datul, Pak, ini pernah kejadian, bapaknya meninggal, yang datul anaknya, karena anaknya pintar IT, Pak. Saya dilapori, saya bilang, hati-hati loh ya, tunggu tanggal mainnya. Surat kan balik nongkai pusing, makanya nggak berani, Pak. Hanya langsung set meninggal, nggak meninggal, lagi aja. Jadi tidak bisa direkayasa lagi, dan saat ini dana pensiunan sudah pendapatan dari potongan gaji sudah sangat berkurang. Karena pegawai di era tahun 2012 ya, 2012 itu sudah tidak ikut bank. Tidak ikut bank, dan kemarin saya juga pernah sama dirutnya APLN, karena saya tanya teman-teman muda, itu hanya dipotong gajinya setor ke bank yang dipilih mana terserah. Tapi pengelolaan setelah pensiun tidak terpikir, Pak. Belum ada lembaganya, termasuk kesehatan. Akhirnya saya tambahkan sama dirutnya, itu peluang loh. Ya Pak Dian, kita sudah rapatkan, ambil itu, daripada diambil orang lain. Nah, Admedika kalau dibanding APLN, satu hal yang Bapak Ibu harus coba renung resapan, Admedika itu miliknya Telkom Group. Jadi mulai kecil sampai besar, Admedika itu pendapatan separuh dari PLN, Pak. Pegawai PLN aktif maupun pensiunan. Nah, karena dia sudah besar, terus terang aja kekuatan dia akan besar. Makanya waktu itu dari Dapen sama PLN besar mencoba uji coba Jawa Timur sama Jawa Barat, karena pengembangan paling besar. Cuma waktu itu saya sudah ingatkan, terutama di Dapen, hati-hati, karena Admedika itu sudah besar, di belakang sini kekuatan, tidak segampang itu menutup. Ternyata ya betul, Pak. Dan direksinya juga mikir kan, ada tanda tangan kan, nggak berani. Akhirnya begitu Admedika selesai kontrak, di-create APLN. APLN itu asuransi miliknya PLN, namanya Dapen. Ya, Dapen. Kalau perjalanan kemarin 1 September masuk APLN terjadi ada pelayanan yang kurang baik, saya sudah pelajari kemudian di Dapen. Jadi Admedika itu datanya tanda petik dihilangkan. Hilang nggak? Pokoknya angel asasnya ini. Jadi si A kalau berobat akan mencari datanya Admedika, itu sudah tidak bisa. Nah, terus kemudian call center, Bapak Ibu telepon, tidak bisa kan diangkat, karena sama mereka di jam, Pak. Di jam, Pak, karena mereka jaringan Telkom. Nah, akhirnya muncul surat ke provider, layani manual nanti tetap ditagih. Nah, alhamdulillah sekarang sudah berjalan lebih baik, call centernya APLN sekarang numpang servernya PLN 123. Kalau Bapak Ibu merasa mengatakan bahwa pengobatan Admedika lebih baik APLN, Bapak tunggu dulu. Karena apa? APLN itu coba menerapkan dengan aturan yang benar. Kalau Admedika, terus terang aja, ada semacam rekayasa. Tapi kalau kesehatan tercover APLN ada masalah kendala, saya pesan Bapak Ibu jangan menyanyi di grup. Kayak gitu aja. Pesan saya, nek pelayanan kurang baik, tidak usah di grup menyanyi nyacat. Lebih baik Bapak Japri ke ketua cabangnya, Pak saya minta tolong Pak ini sudah. Nanti Japri dan Japri, saya membantu semaksimal, karena itu kebijakan. Kalau kebijakan tidak saya umum kan, masih umum. Pak Ustriati ada yang kenal ya, Pak Ustriati itu sekarang kan di primer Pak. Ya, saya sudah mendekati koma itu kan tahunnya itu Pak Adi Tasmono sakit juga di situ di UGD Pak. Foto-fotoan Pak, di-share Pak, di-share. Tapi Pak Ustriati ngomongnya sudah nggak jelas. Saya di grupnya kantor distribusi. Iki lu anggotamu ini lu diapain? Ya bilang gitu kan. Maksud saya kan pengurus akan tindak lanjut kan. Hanya saya kenal Pak Sopir,
sudah Pak Dian, berapapun saya akses untuk pasti haji. Ya. Itu hanya kebijakan Pak. Jadi kalau ada sesuatu yang kurang baik, jangan digrup, lebih baik gabung. Karena saya pernah dulu ngurus ini kebablasan Pak. Saya dulu kan mantan ketua SP Jawa Timur, Bapak Ibu sudah kenal kan, dan di Jember ini fenomenal Pak. Nah, orang pertama kan, saya bilang, saya kalau amanah bonek tidak usah. Waktu itu saya bilang gini, cerita itu saya coba telusuri apa sih masalahnya. Semua itu kebijakan. Kalau kebijakan kita pensiunan, jangan seperti zaman aktif. Saya bilang teman, kita itu satu Pak mohon maaf, kedua Pak saya minta tolong, ketika saya doakan Bapak sehat dan sukses, udah mesti hatinya luruh. Seperti beliau ini tidak lama di Jember. Saya udah bilang gitu karena di Jember ini Pak, tempatnya cikal bakal dirutnya pelang Pak Fahmi itu kacamata Jember. Ya kan? Jadi cikal bakal insya Allah akan kelihatan, dan sekarang PLN-nya sudah PLN generasi milenial. Jadi yang generasi yang usia tua tidak perlu makan hati. Sudah gitu aja. Setiap orang terjamin ada orang yang gitu aja. Nah, itu tadi kembali lagi Bapak Ibu semuanya, gunakan organisasi ini untuk saling kita silaturahmi, kita saling menjaga, ya kan? Insya Allah seperti kemarin tiap purna dapat 500.000, ya kan? Saya hitung Jawa Timur 2,5 miliar loh. Saya Indonesia berapa? Itu seminggu sebelum dibagikan, direksinya dapat telepon saya. Kalau saya kadang Ustadz tolong Ustadz, disosialisasi apa? Untuk menaikkan manfaat pensiun bulanan, Pak. Syaratnya satu. Pendiri DAPEN, PLN Pusat, Batam, IP, dan PJB harus punya dana untuk menaikkan manfaat pensiun tidak 1 bulan, Pak, seterusnya. Nah, itu kan diproyeksi uangnya ada apa enggak kan itu kan. Nah, yang kedua, OJK, Jasa Keuangan. Dia kan menerapkan aturan boleh. Kalau jika melihat kemampuan finansial yang ada, dia tidak akan melakukan keputusan. Dan ya saya bilang gini, kalau nunggu masa pensiun, kapan keluarnya kan terlalu panjang. Akhirnya di DAPEN ada dana bertajuk survei COVID. Makanya pada waktu jatuh, Bapak Ibu ngisi kan survei COVID. Itu pun orang nggak percaya. Di grup pensiun Indonesia ada yang tanda petik negatif thinking kan? Yang keras Pak keluar Jawa, tak telepon langsung. Sampai itu tak bersyukur besok taruhan sama saya. Siap Pak Dian, begitu kelinting langsung dia orang yang hanya membantu hal yang positif. Dan ini pun terus terang aja, mari kita jaga pensiunan PLN supaya lebih bermanfaat ya. Kalau kreasi di cabang masing-masing, monggo nanti pengurus yang baru susun ya. Ada cabang yang lain sudah bisa mengelola tambak, ya kan? Ada yang mengelola ATK, ya kan? Banyak hal yang bisa kita laksanakan. Tapi kembali lagi itu tidak menaikkan manfaat pensiun, tapi sekedar tambahan untuk Bapak Ibu kalau rapat, kalau oleh-oleh atau hari raya atau seperti itu. Oke, saya kira itu Pak Yudi. Saya boleh cerita Pak, di Jember itu dulu pernah kejadian Pak. Mohon maaf Pak, kadapnya diturunkan ya. Di mana saya itu bergaining sama GM-nya Pak, karena GM-nya bukan saya anggota
Dan saya tidak segagah itu. Saya pelajari dulu apa yang terjadi seperti ini. Saya sudah pelajari semuanya, oke. Hanya saya JM-nya waktu ke sini Pak, ke sini, dan saya mau rapat malam-malam gitu kan, malam-malam JM-nya, Tim, kamu tanya orang-orang. Saya nggak rapat tanya malam orang-orang, tanya, oh seperti ya udah. Saya bilang, ya Pak, cocok sama surat kaleng, udah. Itu saya masih koordinasi, karena saya menjaga PLN, ya kan? Tapi hanya nggak bisa ditahan. Teman-teman semuanya datang kantor distribusi dong. Lalu saya bilang, saya membuat malu. Tadi kan distribusi pecah Pak. Ada yang di masjid, ada yang cepat. Oh ya nggak ada, soalnya nggak ada. Karena kalau ngumpul kan orang tahu kan. Hanya sama-sama ruang CM, ruang rapat CM, koordinasi. Saya suruh ngomong sendiri. Ya saya hanya berbicara gimana bikin solusi gitu. Dan solusi akhirnya pelayan di PLN juga berjalan baik, ya kan? Yang bersangkutan pun saya juga tawarin dulu mana yang terbaik, ya. Walau mau tadi kemana, ya kan? Dan GM-nya juga tanda petik tidak terlalu risau. Saya ingat pada waktu rapat se-Indonesia, GM tanda tangan di depan saya waktu itu. Jadi saya ketemu sektor menyerahkan surat itu dari manajemen ngasihkan saya, ya kan? Jadi itu cerita-cerita lama, tapi kejadian itu di Indonesia hanya satu di Jember, Pak. Karena mau diikuti yang lain, Pak, itu yang lain itu aku disalahkan banyak, Jember, tapi kan Pak. Dan dari pusat pun udah wanti-wanti. Saya bilang, Pak, Bapak nggak sangatkan Jember, tapi lihat di dalamnya apa yang terjadi seperti itu. Oke itu. Alhamdulillah. Sekarang yang bersangkutan almarhum, ya kan, termasuk CM-nya juga almarhum, tapi saya lihat satu Pak, kekompakan terjadi. Jadi kalau kita kompak, apapun kesulitan akan bisa kita selesaikan. Ya kan? Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Sukses untuk semuanya dan mudah-mudahan ketua terpilih bisa menjalankan amal tersebut. Ya, lagi mohon maaf, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada beliau Bapak Insinyur Diananto selaku Ketua IKPLN Jawa Timur. Untuk selanjutnya sambutan berikutnya akan disampaikan oleh beliau Bapak Yudi Lordianto, Manajer PT PLN UP 3 Cabang Jember, selaku pembina utama IKPLN Cabang Jember sekaligus membuka acara musab. Kepada beliau disilakan. Baik, terima kasih Bu. Yang kami hormati Bapak Diananto selaku Ketua KPLN Daerah Jawa Timur, yang kami hormati Pak Tresnoji selaku Ketua IKPLN Cabang Jember, yang kami hormati Pak Anang selaku Ketua Musab Jember, yang kami hormati seluruh Bapak Ibu yang hadir di ruang Papuma maupun yang hadir melalui online via Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semua. Puji syukur, mari kita panjatkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena yang dengan limpahan rahmatnya, karunia-Nya, kita semua dapat bertemu di sini, insya Allah selalu dalam kondisi sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya saya ucapkan selamat datang ya kepada Bapak Ibu semua di UP 3 Jember, mungkin sekaligus bernostalgia ya, mungkin mengingat-ingat dulu kantornya di sini juga, atau mungkin dulu pernah belum seperti ini ya, tapi juga bisa bersilaturahmi juga dengan rekan-rekan yang masih aktif di sini. Kami sekali lagi kami ucapkan selamat datang, dan saya menyampaikan mohon maaf karena
karena ruangannya Pak Puma ini masih dalam kondisi renovasi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ternyata tidak bisa selesai. Kemarin memang waktunya memang ditargetkan memang di pertengahan bulan November. Kemarin kami minta percepat sebelum acara ini dimulai sudah selesai ya. Tapi ternyata meleset. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tidak mengurangi esensi atau substansi dari acara musab pada hari ini. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, kami juga saya atas nama pribadi ataupun rekan-rekan ya izinkan juga menyampaikan salam hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian atas ya kami ini kan junior dari Bapak semua, Bapak Ibu sekalian, kami tidak akan bisa seperti ini kalau tidak kontribusi yang luar biasa dari Bapak Ibu sekalian selama Bapak Ibu sekalian aktif di PLN. Jadi sekali lagi kami menyampaikan salam hormat kami. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah disampaikan oleh Pak Diananto, Pak Sukesno, Pak Anang ya, acara hari ini luar biasa. Ini baru pertama kali Bapak Ibu sekalian, saya juga mungkin juga karena kemarin pandemi ya, pandemi lama, dan ini mungkin pertama kali ini juga kita bisa tatap muka ya. Tatap muka, alhamdulillah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala mara bahaya maupun penyakit. Kalau saya tarik benang merahnya Bapak Ibu sekalian ya, Pak Diananto izin ini saya menyampaikan, sebenarnya antara pegawai aktif dengan pegawai purna itu ada satu hal yang masih sama, yaitu harus sehat dan happy, itu masih sama Pak. Ya, harus sehat ya. Pak Budha sih ketawa, udah tahu. Jadi kalau saya tarik benang merah itu sama, kita itu semua harus sehat dan happy. Pegawai pun juga demikian, kita masih aktif juga demikian. Kami pun di sini juga harus seperti itu Pak. Pegawai itu harus sehat dan happy. Ya. Purna juga demikian, walaupun sudah purna tetap harus happy dan sehat. Ya, tadi juga disampaikan Pak Diananto. Pak Diananto tadi menyampaikan dua, dana pensiun dan kesehatan. Ini sama Pak, kesehatan dan sehat dan happy. Nah, bagaimana sehat dan happy? Lah, ini kami Pak, kami yang masih aktif ini mengajak ini Pak, mumpung nih Pak sekalian saya promosi nih Pak, mengajak ke Bapak Ibu sekalian ini Pak, yang biar sehat dan happy, ayo kami itu sebenarnya kami ada kegiatan SBO Pak yang memang itu sebenarnya jadwal Pak, dan ini saya banyak kenal teman-teman ini karena itu Pak, karena olahraga terutama. Ya, jadi dan itu kami pingpong ada. Ya, Selasa kami ada badminton. Rabu kami tenis. Mungkin kalau Rabu teman-teman purna sudah hari Sabtu ya terjadwal ya. Kami juga ada biasanya kami ada band kalau mau nyanyi monggo. Kemudian Jumat ada volley dan senam. Senam ini sudah alhamdulillah sudah diikuti Pak sama teman-teman purna. Yang sering ikut itu Pak Edi, Pak Dedi, ya. Siapa lagi ya? Pak Endi, Pak Tris ya. Pak Tris ya, ini juga kadang-kadang juga ke jalur Gaza sama saya dulu sebentar. Kemudian volley juga sering Pak Edi, Pak Dedi juga gitu. Ya, kalau tenis sudah saya nggak nganu ya Pak ya. Banyak mungkin ini saya mengajak teman-teman, ibu-ibu juga sekalian monggo. Ya, ada juga hari Rabu itu Zumba ya. Zumba itu hari Rabu. Kalau misalkan hari Jumat nggak bisa senam, monggo ada Zumba. Maksudnya saya mengajak kita supaya menjaga kesehatan dan juga sekaligus happy ya dengan olahraga. Kemudian sepeda ini saya juga begitu aktif ya, karena sepedanya di sini ngeri Pak. Ya, Pak Tuhan ternyata Pak Amboto itu sukanya yang jalur aktif sama Pak Amung ini ya. Kalau itu aduh ini ampun Pak itu kalau itu Pak itu. Kalau mungkin jalur happy mungkin insya Allah saya oke lah nih. Ya. Kalau tapi ada Pak, ada di kita ada dengan pegawai juga aktif ini sudah jalan lama ini. Kalau ini klub sepeda ya. Tapi ya itu Pak, apa namanya itu mountain bike ya, ekstrim ya Pak ya Pak Anu ya. Nah ini yang ahlinya ini luar biasa. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, mari kita jaga kesehatan dan happy selalu happy. Dan kemudian saya tadi nerima apa tadi Pak, semacam apa ini namanya itu Pak, untuk tadi ya bahannya untuk musab. Saya baca tagline-nya PLN Jaya
IKPLN Sejahtera. Nah, ini berarti kan terkait dengan PLN saya, Pak. Ini saya hanya segera menginformasikan saja bahwa PLN ini sekarang memang luar biasa, Pak. Mungkin Bapak Ibu ketahui bersama bahwa ke depan ini arahnya semua ke listrik, Bapak Ibu sekalian. Ya, semua sudah beralih dari energi yang transisi energi, Pak. Jadi PLN sudah didok oleh pemerintah bahwa nanti tahun 2060 kita harus zero emisi. Ya, harus kita net zero emisi. Ya, jadi nol karbon. Ya, di tahun 2060. Nah, kemudian kita harus menekan biaya impor dari BBM. Ya, BBM. Kemudian kita harus beralih dari energi yang mahal menjadi energi murah. Mungkin Bapak Ibu sekalian seperti ketahui bahwa sekarang BBM semakin lama semakin murah. Ya, makanya nanti ke depan ini Pak, PLN itu luar biasa Pak. Nanti bahkan arahnya semua kehidupan itu electrifying lifestyle, semua menggunakan listrik. Mulai dari kompor, ya, ibu-ibu nih kalau masak ya, masak mungkin sekarang masih pakai gas ya. Gasnya yang melon mungkin ya. Kalau melon itu kan masih yang subsidi ya. Nah kemarin sudah sebenarnya mau diprogramkan konversi kompor tabung LPG melon itu menjadi kompor industri. Namun karena banyak masih berdebatkan ya, terutama di DPR, akhirnya kemarin dipending ya untuk programnya. Kemudian yang motor listrik juga sama Pak. Kemarin kita habis konvoy ya. Jadi kemarin Jawa Timur kita mengadakan konvoy untuk pecahkan rekor muri penggunaan 1000 motor listrik. Dan itu diadakan di 11 kota, seluruh Jawa Timur 11 kota. Dan kemarin alhamdulillah dapat penghargaan dari rekor muri dan diserahkan kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah. Tapi sebenarnya arah PLN bukan hanya memecahkan rekor muri, tapi adalah memperkenalkan ke masyarakat bahwa di sini tuh sekarang sudah mulai ini tuh ada energi yang lebih murah, lebih ramah lingkungan, ya, yaitu menggunakan motor listrik. Perbandingannya tuh sangat jauh Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau motor BBM 1 liter itu sekarang 10.000 ya. Iya Pak ya. 10.000 ya kalau pertalite itu 10.000. Tapi kalau Ibu pakai Pertamax 13.900. Itu bisa 1 liternya itu ekuivalen kalau motor listrik Pak. Motor listrik ekuivalen dengan 1,2 kWh. Per kWh-nya kita itu kalau dengan yang tidak subsidi. Kalau misalkan Ibu yang pakai 1.300 ke atas, itu kan 1.700 perak. Dikalikan 1,2, sehingga 2.000. Anggap aja motor-motor 2.500. Dengan jarak tempuh yang sama, kita hanya mengeluarkan uang 2.500 dengan menggunakan motor listrik. Tapi kalau dengan BBM, kita mengeluarkan 10.000 atau bahkan 13.900. Jadi hampir 5 kali lipatnya lebih murah jika kita menggunakan motor listrik. Ya, jadi itu perbedaannya. Dan itu juga tidak berisik, tidak perlu belayar, tidak menimbulkan polusi, ya. Jadi nyaman sekali ya. Itu maksudnya PLN Bapak Ibu sekalian. Jadi tagline PLN Jaya, IKPLN Sejahtera. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, ke depan jika ini semakin ya, konversi motor listrik, orang pada pindah ke motor listrik, orang pada ganti ke mobil listrik, orang pada menggunakan kompor industri, insya Allah nanti PLN semakin luar biasa. Ya, jadi itu perubahan di perusahaan PLN ini nantinya. Selain itu apalagi ada lagi Bapak Ibu sekalian terkait dengan transformasi kemarin ya, yang mungkin sudah ada penandatanganan PKB dengan serikat pekerja. Mungkin ini saya sampaikan, tapi sebenarnya ini bukan yang sudah purna. Ini kemarin ada perubahan di sisi bahwa nanti untuk pensiun itu Pak, persiapan pensiun tidak, dulu kan 2 tahun ya Pak ya mungkin ya. Ada berapa tahun ya? Sekarang enggak, sekarang jauh lagi, jadi 5 tahun. Jadi sudah ada untuk persiapan pensiun itu akan dibuat 5 tahun ke belakang. Mungkin termasuk saya nanti kan juga Pak Dikit, saya yang masih aktif, Pak Jeni, mana ada Pak Jeni itu? Pak Jeni, Pak Jun itu yang mungkin akan menyusul ya, purna. Kita semua pegawai aktif ini juga pasti akannya lambat laun masih akan ke sana Pak ya, akan ke sana. Jadi itu tadi mungkin yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, luar biasa.
nanti jika kami juga mengusulkan ya, jika nanti setelah mungkin nanti ke telah ditentukan pengurus yang baru, jika nanti ada pertemuan rutin ya Pak Sigit ya, mungkin kami nanti akan bisa bantu untuk memfasilitasi, silakan menggunakan fasilitas kantor untuk pertemuan rutin, silaturahmi supaya terjaga. Tadi yang disampaikan Pak Diananto terkait dengan informasi-informasi yang mungkin kita belum tahu, tadi kan ada berapa tadi 22 Pak ya, mungkin yang tidak terinfo kan juga mungkin bisa lebih membantu. Jadi kami siap manajemen membantu memfasilitasi setelah kegiatan Mustaq ini, mau kegiatan apa, monggo, atau mau dikolaborasikan kegiatan yang dari rekan-rekan di KPLN dengan kami tadi yang sudah kami sampaikan, atau sesuatu hal yang lain, monggo saja, kami siap dari manajemen. Mungkin itu ya yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Ini sudah menyiapkan pantun Bapak. Jadi saya izin menyampaikan pantun karena ini buatnya semalaman. Jadi kalau nggak saya baca teman-teman juga. Kalau nanti ditanggapi cepat gitu ya. Tentang molen. Ini di kota Jepang. Di KPN, temukan yang kuat dan sejahtera. Terima kasih. Baik, dengan mengucap bersama-sama, maka acara Mustaq IKPLN Cabang Jember pada hari ini resmi kami dibuka. Terima kasih. Kami berikan terima kasih kepada Bapak Yudi Lordianto, dan acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Muhammad Soleh. Pada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita membacakan doa, marilah kita tundukkan kepala sejenak, kosongkan pikiran, pusatkan hati kita menghadap Allah Subhanahu wa taala agar doa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami yang pemurah, puji syukur senantiasa kami haturkan kehadirat-Mu ya Allah, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Mu sehingga kami semua bisa hadir di sini dalam rangka melaksanakan kegiatan musyawarah cabang Ikatan Keluarga Besar PT PLN Persero Listrik Negara IKPLN Daerah Jawa Timur cabang Jember. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan kekuatan kepada pengurus IKPLN Cabang Jember yang telah melaksanakan seluruh program kerja. Kiranya semuanya itu dapat menjadi catatan amal kebaikan yang telah mendapatkan balasan yang berlipat dari-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pemberi petunjuk, berikanlah petunjuk dan bimbingan kepada kami dalam ikhtiar memilih ketua IKPLN Cabang Jember yang baru untuk periode tahun 2002 sampai tahun 2026 dengan harapan mendapatkan sosok yang amanah dan bisa memberikan program-program terbaik agar dapat mensejahterakan anggotanya. Semoga apa yang kami upayakan senantiasa mendapatkan keberkahan serta ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami
karena tidak ada yang mudah kecuali Engkau yang jadikan mudah. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keraguan-raguan hati dan duka cita, serta kami berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daerah Jawa Timur Pak Diananto, Pembina Utama IKPLN Cabang Jember Pak Yudi Ardianto, yang saya hormati juga Ketua dan Pengurus IKPLN Cabang Jember serta seluruh anggota utusan untuk IKPLN Cabang Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat hari ini Selasa ya, tanggal 1 November tahun 2022 dengan agenda pengembangan atas forum termasuk juga jadwal jalan, dan nanti juga ada terkait dengan pengesahan pimpinan sidang berdasarkan anggaran rumah tangga IKPLN 2021 pasal 38 ayat 2 dan ayat 5 bahwa peserta utusan atau musyawarah cabang yang diundang kemarin hanya insya Allah 67, yang hadir hari ini 43 dari 43, maka dinyatakan telah memenuhi quorum. Sudah? Oke, kita angkat ini memenuhi quorum ya. Oke, makasih. Untuk tata tertib musnad kemarin yang sudah kita lakukan ada yang tolong jelas kira-kira. Jelas atau tidak dibaca? Anggap aja jelas. Selanjutnya pengesahan pimpinan sidang ya. Kemarin itu sudah kita awali dengan menunjuk beberapa personal. Jadi berdasarkan anggaran rumah tangga IKPLN pasal 34 ayat 1, pemilihan pimpinan sidang telah dilakukan yang terdiri dari Pak Amin Tohari. Mana Pak Amin Tohari? Ya. Sebagai ketua sidang, sementara Pak Budi Sasmito sebagai wakil ketuanya. Mana Pak Budi? Ya. Dan dibantu Pak Tri Budi Sanyoto sebagai sekretaris. Gimana? Setuju atau gimana? Oke, terima kasih. Jadi nanti segera setelah ini untuk sidang dihandle langsung oleh Pak atau ketiga orang itu. Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih dari kami selaku panitia sidang. Akhirnya kita cukup ya jam ini. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke MC Bu Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ana. Untuk acara selanjutnya yaitu serah terima pimpinan sidang dari Ketua Panitia Musab kepada pimpinan sidang. Pada Bapak Amin Tohari, silakan. Bapak Ketua IKPLN Daerah Jawa Timur, Bapak Insinyur Dianto, SHMM, MTMH. Bapak Pembina Utama IKPLN Cabang Jember, Bapak Yudi Lordianto.
Bapak dan pengurus IKPLN Cabang Jember, serta seluruh anggota, serta utusan ucap IKPLN Cabang Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada hari ini Selasa, tanggal 1 November tahun 2022, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan anggaran rumah tangga IKPLN tahun 2021, pasal 30 ayat 1A menyebutkan tugas dan wewenang Muscap adalah melakukan penilaian atas laporan pertanggungjawaban pengurus IKPLN Cabang Jember masa bakti tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Jember sudah Bapak Ibu dengarkan. Oke, kita nggak langsung kita Pak ya, langsung kita melakukan proses pemilihan. Kita panggil berdasarkan absen. Pertama Pak Suparman Sabudan. Ini sudah, iya. Ini senjata keren Pak. Selanjutnya nomor 2. Selanjutnya nomor 3. Sesuai skenario kan begitu. Kita bersama nomor 3. Bapak Ibu sekalian, kita menunggu azan salat zuhur selesai. Saat ini iyalah. sudah dimana?
Kita lanjut dengan sekalian. Selanjutnya nomor 7. Selanjutnya nomor 1 incumbent. Nomor 3. Selanjutnya nomor 3. Selanjutnya nomor 3. Pak Mendy siap-siap beliau redus. Naskah pelantikan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami Ketua Perkumpulan Keluarga Pensiunan Listrik Negara Daerah Jawa Timur melantik Saudara R. Effendi STMH sebagai Ketua IKPLN Cabang Jember masa bakti 2022-2026. Hasil Muscap IKPLN Cabang Jember yang diadakan secara virtual pada tanggal 1 November 2022. Kami mengharap saudara dapat menjalankan kepercayaan ini dengan penuh tanggung jawab dan amanah sesuai yang diamankan dalam ADART Perkumpulan Keluarga Pensiunan Listrik Negara. Dalam kesempatan yang baik ini, kami minta saudara dalam menjalankan tugas-tugasnya berkoordinasi dengan PT PLN Persero UP3 Jember dan pihak-pihak yang terkait. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi dan memberi petunjuk kepada kita semua dalam menjalankan roda organisasi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jember 1 November 2022, pengurus IKPLN daerah Jawa Timur, Ketua Diananto. Sudah Bapak. Terima kasih, mungkin tepuk tangannya para anggota ya, sebagai tanda didukungnya. Sebentar, semua para Enggak. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan amal baik. Ini adalah merupakan izin dari Allah untuk bisa melayani dan ibu sekalian. Pada dasarnya Ketua IKPLN ini merupakan ladang amal ibadah kita bagi yang berjihad di sana. Saya juga Bapak. Iya, bukan saya. Jalanan kalau saya melayani Bapak Ibu
ada sedikit hambatan dan karena begitu karena saya harus merawat orang tua saya yang pada saat ini lumpuh usia 29 tahun dan mengharapkan lebih banyak berkumpul dengan saya. Namun dari doa ibu bapak sekalian, saya bertekad untuk semuanya berjalan dengan sebaik-baiknya. Namun apabila tidak mendapatkan dukungan dari teman-teman yang pada saat ini seperti Pak Dedi, Pak Ade, dan semuanya, Pak Tri Hadiwaluyo, ini betul inspirasi saya karena pada waktu berkumpul di Bondowoso dulu beliau ini mengatakan kepada saya bahwa ingin melayani pensiunan. Nah sekarang ini beliau sendiri pensiun dan beliau inilah yang sebagai promotor saya lah untuk uji kampanye. Ayo bantu ini para pensiunan. Kita ingin bekerja cepat, ingin bekerja tepat sasaran seperti datul dan sebagainya. Harus kita bagi bagaimana caranya. Tapi kan bukan hanya itu saja. Kita masih mempunyai harapan baru, yaitu usaha dari ibu bapak sekalian yang kami harapkan supaya bapak dan ibu mempunyai kemandirian dan di sanalah harga diri kita dipertaruhkan. Kalau teman-teman mungkin mengatakan harga diri seseorang itu karena karyanya, karena kerjanya. Nah, oleh karena itu kepada bapak-bapak yang masih mempunyai potensi, monggo kita bersama bertukar pikiran. Masih banyak sekali peluang-peluang dan sekarang. Kan begitu ya Pak Ade? Yeah. Masih banyak sekali. Kemarin katakanlah saya sayangkan juga hanya sendirian mengikuti sertifikasi kompetensi untuk PLPS dan teman-teman lainnya nggak ada yang mau merespon sama sekali dan itu sesuatu hal yang mudah sekali padahal. Nah ini kepada teman-teman yang lainnya kami mohon setiap ada kesempatan dari IKPLN distribusi wilayah atau distribusi Pak? Oh daerah Pak, daerah Jawa Timur itu mohon dapatnya direspon dengan baik karena dari YPKPLN itu kan untuk sertifikasi kompetensi kesempatan dari YPKPLN itu sebetulnya merupakan suatu hal memberikan bekal kepada kita untuk sebaik-baiknya untuk memperbaiki ekonomi kita. Dan ini saya mohon kepada teman-teman yang masih muda-muda, kita masih banyak kesempatan di sana. Dan mudah-mudahan juga nanti seperti semacam SPKLU, jadi seperti stasiun-stasiun parkir itu, kadang-kadang itu kan juga merupakan kesempatan juga kalau seandainya mempunyai lahan, itu bisa kita gunakan di sana. Nah, kan di sini masih ada Bapak Winarso, Bapak Andri yang siap untuk membantu kita untuk memfasilitasi hal semacam ini. Kan nggih Pak Andri, nggih Pak Winarso, nggih. Nah, ini masih bukan hanya itu saja, masih banyak sekali. Kalau ibu-ibu mungkin ingin ya sambil lalu itu mengembangkan tanaman hias, itu kan masih banyak kesempatan kita Pak Ibu, ya kan masih banyak sekali kita masih punya halaman, kenapa tidak kita gunakan untuk
menanam hal-hal yang nilainya cukup mahal. Jadi kayak semacam Paraiso Verda apa itu kan cukup mahal. Bibitnya itu juga 100.000 loh Bapak Ibu. Aglonema lah, ibu hanya berbekal dengan cucian air beras saja, insya Allah itu subur. Asalkan tepat kita dan untuk memasarkan hal semacam itu masih banyak peluang. Ibu Ida Astuti punya tanah, katakanlah begitu. Kalau seandainya kita katakanlah bisa memanfaatkan itu, dari rumah bisa ditaruh di sana sebagai kiosnya, katakanlah begitu. Ini kan sudah merupakan kesempatan. Dan inilah yang saya harapkan, yang saya sampaikan tadi di dalam visi saya. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, dan suatu saat kita bisa saling bertukar pikiran. Ya, seperti Bu Bu Lili Masyani dengan membawa tempe. Ini Bu. Loh, kalau seandainya orang itu katakanlah, kemarin-kemarinnya itu mendatangkan dengan suatu pekerjaan semacam itu, nah kemudian saat ini kemudian membawa tempe kepada teman-temannya, semua belum tempeku. Ini kan sebetulnya keberanian mental. Ya, keberanian mental, bukan sesuatu hal yang gampang loh Bu. Karena itu merupakan transformasi dari sesuatu hal yang ya begitu mudahnya untuk mendapatkan uang, mendapatkan finansial. Kemudian sekarang untuk mendapatkan finansial itu sangat begitu sulitnya. Tapi saya yakin Bapak Ibu sekalian itu adalah orang-orang yang mempunyai semangat. Baik, mungkin ini sudah cukup waktunya. Cukup Pak Amin. Baik, terima kasih. Jangan lupa membantu kami, Pak Jun. Jangan lupa ya untuk membantu. Baik, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Apabila saya mempunyai kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf, Pak Yudi lagi ada tamu komandan cabang, jadi tidak bisa masuk mewakilkan kepada kami. Pertama, selamat Pak Effendi. Kami sangat berharap di bidang kami keuangan dan umum yang di dalamnya ada pelayanan terhadap kesehatan akan sangat erat hubungannya dengan Pak Effendi nantinya. Jadi kami berharap sinergi, saling bertukar informasi dan lain sebagainya menjadi yang utama bagi kita. Bapak Ibu, kalau saya pribadi bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian, terutama kepada Pak Triwe atas kami Pak. Orangnya lucu. Dengan Pak Ade dan lain sebagainya, alhamdulillah menyadarkan saya bahwa 5 tahun ke depan insya Allah status saya seperti Bapak Ibu semuanya. Jadi menjadi kewajiban dan menjadi insya Allah ibadah bagi saya kalau saya bisa melayani Bapak Ibu semuanya. Terkait yang disampaikan Pak Diananta tadi pagi, kalau ada dari pelayanan APLN dan lain sebagainya, kami siap untuk membantu berkomunikasi dengan Pak Sopir, dengan pihak UID dan lain sebagainya.
Itu Bapak Ibu, mungkin waktu juga agak siang, langsung ditutup ya Pak ya. Dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, semoga pengurus yang baru bisa amanah dan mensejahterakan anggotanya. Dengan ini kami nyatakan Muscap tahun 2022 ditutup. Dari kami, bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru IKPLN TV.